sampai ilmu ibaratnya benih ditaruh di dalam tanah, yang tumbuh adalah pohon yang berduri dan buahnya masam. Setiap orang yang lewat terluka. Setiap orang yang lewat tidak mampu mendapatkan manisnya buah ketika antum belajar ilmu. Tapi jadikanlah ilmu ibarat benih yang ditaruh di dalam tanah, yang tumbuh pohon, buahnya manis dan mampu memberikan keteduhan bagi orang yang melewatinya. Itu ilmu. Orang itu harusnya setelah mempelajari ilmu, Masya Allah, tampak bagaimana kesabarannya, tampak bagaimana kelembutan hatinya, tampak bagaimana kelurusan lisannya. Itulah yang benar. Jangan sampai kemudian kita mengaku sudah ngaji, mengaku sudah berilmu, tapi Masya Allah tidak nampak kehidupan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Coba sampai ada seorang ikhwan yang tadi ngomong kayak gitu, saya kok nggak nyaman ya sama orang yang sudah lama ngaji, tapi justru saya malah merasa nyaman sama orang yang baru belajar. Kenapa? Karena mereka justru malah orang yang paling menahan lisannya untuk tidak menodai kehormatan orang. Masya Allah. Inilah yang menjadikan kita hari ini apa? Banyak orang yang mereka itu belajar manhaj, tapi memisahkan manhaj dengan akhlak. Dan tidak sadar yang menilai siapa? Orang lain. Banyak yang terluka dengan sikapnya. Dan banyak orang yang membencinya. Banyak orang yang membencinya karena akhlaknya yang buruk. Kita harus paham, Pak. Kalau orang itu mengingkari sunnah, itu ada dua. Satu, yang pertama, bisa jadi karena fitrahnya sunnah untuk dimusuhi. Atau yang kedua, kita orang yang mengamalkan sunnah tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Sampai-sampai orang akhirnya meninggalkan sunnah. Bukan karena mereka benci sama ajaran Nabi, tidak. Mereka meninggalkan sunnah itu karena apa? Karena orang yang menyampaikan sunnah melukai hati mereka, merobek-robek kehormatan mereka, yang menjadikan mereka akhirnya membenci. Kalau ingin dipahami, tolong pahami orang. Kalau ingin dihormati dan disayangi, tolong sayangi orang. Karena apa? Siapapun, Pak, orang itu butuh untuk disayangi dan diberikan akhlak yang baik. Sebagaimana Bapak dan saya senang kalau ada orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik kepada kita. Inilah untuk menjembatani dari segala macam ijtihad yang berbeda. Karena apa? Selimut bagi ukhuwah, yang menghangatkan ukhuwah itu apa? Ketika kita memiliki akhlak yang baik. Jadi Masya Allah, inilah yang kemudian kita kaji. Banyak masalah. Dan sunnah ini harus selalu kemudian kita sampaikan setiap orang supaya paham tentang indahnya kehidupan salafus ummah. Tapi apa? Dengan akhlak yang baik. Saya ambilkan contoh yang paling gampang. Terakhir. Terakhir, Pak. Bapak tahu rokok ya? Rokok itu ditopang dengan banyak sekali iklan. Rokok. Iklannya apa? Iklan di TV, Pak. Iklan di TV itu rata-rata diisi kalau nggak rokok, sampo, kalau nggak sampo, pemutih wajah. Jadi seakan-akan orang Indonesia itu perokok, rambutnya ketombean, butuh putih wajahnya. Di jalan, iklan rokok itu billboard itu banyak di mana-mana. Belum lagi kadang-kadang kita mendapati perempatan-perempatan jalan ditebar itu SPG yang maaf, mana pakaiannya itu tidak sesuai dengan syar'i, kemudian dia menawarkan rokok. Kita doakan ya SPG itu supaya kemudian mereka ngerti membuka aurat itu bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Lebih baik kita mendoakan. Saya pernah melihat, Pak, di perempatan yang macet, SPG banyak itu. Tapi saya tidak melihat SPG-nya ya. Saya ngelihat mereka itu nawarin rokok. Jangan seudon loh. Baru aja bahas akhlak sudah seudon. Saya ngelihat mereka itu nawarin rokok. Ketika nawarin rokok, Pak, ternyata Masya Allah tidak semua orang itu ngambil rokok. Coba Bapak nanti perhatikan kalau ada orang yang sedang nawarin rokok. Ada itu orang yang baru ngampirin, kemudian orangnya langsung pergi. Ada yang jauh-jauh sudah begini-begini. Ada yang cuek meninggalkannya. Kenapa? Tidak semua orang itu ngambil rokok itu. Saya cuma berpikir sederhana setelah peristiwa itu. Masya Allah, kalau rokok, ternyata iklan di TV banyak, radio ada, kemudian ditambah lagi billboard di pinggir jalan, ditambah lagi dengan SPG, itu belum tentu semua orang itu akan ngambil rokok dengan merek itu, apalagi sunnah. Lalu kemudian kita tidak mengiklankan, tidak punya akhlak yang baik, tidak punya akhlak yang mulia, yang membuat orang itu kangen dengan kita. Masya Allah. Berarti dengan apa orang itu akan memeluk sunnah, dan dengan apa orang itu akan mengamalkan sunnah. Inilah yang menjadikan kita memahami betul betapa pentingnya kehidupan akhlak. Saya pernah dikritik habis-habisan.
bahwasanya akhlak itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan manhaj. Sepakat Pak, saya tidak pernah mengatakan manhaj itu tidak penting. Manhaj itu penting. Seumur hidup kita akan belajar, tapi jangan lupakan akhlak. Tidak ada gunanya antum belajar manhaj yang banyak, tapi masya Allah akhlak kita menjadi akhlak yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.